Selamat pagi ya. Ini kiriman pagi ini kita akan review di ordernya semalam ya, transferannya masuk. Jadi buat Anda yang ragu ya, Anda beli melalui Bukalapak, Tokopedia, silakan. Jika Anda yakin dengan saya ya, Anda mau transfer langsung, tinggal WhatsApp ya, kita nanti saya kasih nomor rekeningnya ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda. Kadang-kadang ada orang yang merasa saya lebih aman melalui marketplace, saya lebih aman melalui ini itu segala macam, saya lebih aman datang ya silakan, nggak masalah. Yang penting kalau mau datang janji dulu ya, jangan langsung datang, karena satu, barang ini perlu dikalibrasi, perlu disetting, perlu dipersiapkan ya, karena itu adalah hak Anda. Karena Anda beli barang dengan saya bukan hanya beli barangnya sudah kita kasih aja begitu, bukan, tapi harus dikalibrasi. Apa itu dikalibrasi? Apa itu disetting? Ya, jadi dari pabrikan barang ini ya, kita buka dulu bro semuanya ya, dibuka seperti ini, ada tamengnya, kita papas dulu, kita buka ya. Di tengah ini kan ada cooper, kita kasihkan thermal pass lagi, kita suntikan lagi thermal pass. Kenapa kita perlu suntikan thermal pass? Karena dari pabrik pelit ya, pelit banget bro. Thermal pass makin banyak ya, artinya sebenarnya bukan banyak, tapi kita ratakan thermal passnya. Kebanyakan thermal pass dari pabrik cuma dikasih satu tetes ya, satu tetes, terus ya sudah dipres begitu aja, jadi tidak rata. Nah sekarang kita ratakan ya. Bagaimana cara ratakannya, bagaimana cara bukanya, tentu kita tidak share secara umum ya, karena ini kan bagian dari kampanye penjualan saya ya. Juragan Lampu jualnya seperti itu, dikalibrasi, di setting, di adjust segala macam ya. Jadi ini kampanye saya. Jadi saya sharing di YouTube apa yang perlu Anda ketahui, apa yang tidak perlu Anda ketahui. Jadi tidak untuk konsumsi umum gitu ya. Jadi ini adalah tipe H4 di order untuk expander ya. Untuk expander tipe sorotan samping 4 buah chip Cree XHP50 second generation. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Arahkan jam 11 dan jam 12 maksimum. Untuk expander kiri dan kanan agak sedikit beda, nanti buat yang bersangkutan atau yang sudah pernah beli bisa WhatsApp saya 089826938838. Bagaimana bagusnya, karena saya sudah sering masang adjust, oh ternyata yang kanan dan kiri beda ya sudutnya. Makanya saya selalu ngomong cuma umumnya 11, 12, padahal ada hubungan dengan papasan ini. Papasan ini kalau menurut saya 11, 12, tapi kan saya tidak bicara gamblang jam 11 atau jam 12 gitu ya. Jadi tergantung settingan ya. Ini 30 watt real ya, 34 real, saya namakan DCP double cooper PCB, bukan double cooper heat pipe, bukan, tapi bukan DHP ya, tapi ini double cooper PCB ya. Ini enak sekali ya, bisa di custom, ininya bisa dibuka bro. Jadi bukan sistem CNC yang seperti F3. Saya nggak bilang F3 jelek, saya punya juga F3. DHP juga saya punya, jadi jangan salah pikir orang saya jelek-jelekin DHP, enggak. Jadi bohlam ini merupakan salah satu yang terbaik. Memang di luar sana masih banyak bohlam-bohlam yang terbaik, karena kategori terbaik ini bermacam-macam. Ada yang bilang wattnya harus besar aja cukup, ada orang bilang yang harus ini, harus itu. Jadi kategori terbaik ini kita harus samakan dulu. Kategori baik itu kita harus samakan dulu. Bohlam yang baik itu satu, wattnya harus besar, luxnya harus besar ya. Udah wattnya, luxnya harus besar, syarat kedua adalah dia harus stabil. Jadi wattnya udah besar, luxnya udah besar ya, stabil, jangan banyak ngedrop gitu ya. Dan ketiga adalah adjustable. Adjustable itu enak sekali bro, bisa diputar ya. Ini jarak putar mainan banyak sekali ya. Kalau bohlam yang nggak bisa di adjust, maju mundur putar, itu kadang-kadang kebanyakan bohlam yang kurang begitu bagus ya. Jadi dari settingannya nggak bisa diputar gitu ya. Kalau ini bisa di adjust, jadi ini ya salah satu, makanya saya bilang terbaik. Memang bohlam-bohlam seperti yang lain-lain memang juga bagus, tapi kadang-kadang nggak bisa diputar, fix fokus. Jadi itu yang menggugurkan dia sebagai bohlam yang bagus walaupun wattnya dia gede gitu ya. Dan ini bohlam adalah setir kanan ya. Setir kanan itu ciri-cirinya bagaimana? H4 itu punya kaki 3.
Ini kaki 3 ya. Kaki center ini kaki atas jam 12 ini itu harus sejajar dia ya, harus sejajar dia. Anda lihat halogen ya, harus sejajar ini ya, sejajar. Kalau nggak sejajar nggak apa-apa, yang penting bisa di-adjust misalnya gitu ya, bisa diputar. Tapi kadang-kadang karena dia fix fokus nggak bisa diputar, kadang-kadang dia sudah lewat offside. Nah, offside itu setir kiri ya, bukan setir kanan. Sedangkan kalau setir kanan itu harus banyak putar ke kanan ininya. Kalau dilihat dari depan balik jarum jam, kalau dari belakang searah jarum jam ya. Seperti itu. Bolam setir kiri dipasang di setir kanan, ada orang bilang, "Wah, saya udah beli, bagus-bagus aja." Iya, bagus. Tapi kalau memang sesuai peruntukannya bisa disetting akan lebih bagus lagi ya. Itu ya, kadang-kadang banyak orang yang mencela seperti itu. Ya memang sudah bagus, sudah terang, tapi kalau alangkah baiknya bisa disetel, bisa disetting lebih bagus lagi ya. Seperti itu. Jadi kategori bagus ini harus kita samakan dulu persepsinya. Sama seperti kategori wanita cantik itu kategorinya apa. Mungkin kalau Anda tanya Hotman Paris, mungkin dia maunya yang seksi, yang baheno. Kalau kita tanya orang lain lagi, mungkin yang apa, cantiknya mungkin dilihat dari bodinya atau dari dalemannya, hatinya, segala macam ya. Makanya kategori itu sulit ya, karena definisi cantik itu tiap-tiap orang kan berbeda. Menurut saya cantik, belum tentu menurut Anda cantik ya, seperti itu. Nah, tapi kalau LED ini bohlam kita sudah mempunyai batasannya ya. Saya bilang tadi, kalau menurut saya bohlam itu bagus, wattnya besar, luxnya besar, stabil ya, stabil, bisa di-adjust, bisa disetel, jangan fix fokus ya. Tambahan lain ya teknologinya pasti pendingin ya, karena LED itu panas, pendinginnya menggunakan tembaga sebagai bahan penghantar isolator ya, bukan isolator, konduktor. Jadi penghantar listrik yang baik, penghantar panas yang baik ya. Kabel yang bagus itu adalah murni dari tembaga. Nah, ini juga driverless ya, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ngurusin drivernya, Anda ikat ya. Kabel ini juga di braided ya, melindungi panas segala macam. Kalau kabel yang biasa itu ya letoy kalau kena panas, karena ruangan mesin itu kejam bro ya. Anda mobil jalan di Jakarta itu macet ya, macet. Jadi ruangan mesin panas, kabel-kabel itu kalau kabel-kabel yang nggak bagus ya letoy kalah di sininya. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Sudah banyak orang yang, "Pak, LED saya kok mati, Pak, LED saya kok pas jalan rusak ini itu, Pak, LED saya kok ini itu," segala macam ya. Ya itu karena kalah di sini, kebanyakan goyang-goyang sama seperti charger handphone Anda ya. Saya ngomong berdasarkan fakta. Kenapa? Karena banyak yang WhatsApp mengeluh seperti itu, "Pak, LED saya kok mati pas jalan rusak, pas kena getaran, pas kena lobang." Tapi kadang-kadang nyala lagi sendiri. Pas dicek ya karena dia ada drivernya menggantung, menarik kabel ini terus begitu ya, goyang-goyang. Apalagi kalau mobil Anda diesel ya, kalah di sininya bro ya. Makanya Anda harus ikat. Nah, ikatnya juga jangan terlalu kencang, jangan terlalu segala macam gitu ya. Makanya ribet kalau ada driver. Kalau ini kan tidak ada driver, jadi bebas, free itu ya. Makanya kategori bagus itu pengertiannya Anda harus samakan dulu persepsinya ya. Kadang-kadang banyak orang yang merasa bohlam bagus itu terang aja wattnya. Ya sudah, kalau menurut kategori dia seperti itu. Tapi menurut saya itu kurang. Terang aja nggak cukup, wattnya besar aja nggak cukup kalau dia nggak bisa disetting, nggak bisa dikalibrasi. Karena tiap-tiap mobil mempunyai patokan yang berbeda gitu ya. Sama seperti gini, Expander dengan Innova papasannya beda bro. Ya karena sudut bohlamnya beda. Papasannya beda ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jangan bertanya saya, "Pak, apa yang dipapas?" Ya itu kan know-how saya, daya jual saya gitu ya. Kalau saya buka ya berarti saya membuka rahasia dapur saya gitu ya. Ya, ini bohlam adalah 30 watt ya. Dia akan ngedrop maksimal itu 3 watt, jadi 27 ya. Dia akan stabil di 27,5, 28 ya, seperti itu. Jadi stabil ini dalam arti kalau Anda berangkat malam dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Semarang, ke Cirebon, Anda berangkat dari Grogol, Anda ke Cawang, Cikampek, Cipali, itu stabil terangnya ya. Bukannya awalnya terang nanti dia ngedrop turun ya, seperti itu.
Pemasangan juga tinggal PNP ya. Ini juga bohlam sudah saya agak majuin dikit, jadi bohlam ini akan agak maju dikit dibandingkan asli bawaan pabrik. Kenapa? Karena ada yang saya papas ininya ya, supaya mau bohlamnya agak maju. Saya lebih suka agak lebih maju supaya outputnya lebih padat ya. Nah itu namanya kalibrasi. Nah kalibrasi itu ada dua macam. Kalibrasi sebelum dikirim seperti di video saya ini, saya sudah kalibrasi. Nah barang sampai di Anda kalibrasi sendiri. Apa yang Anda kalibrasi ya Anda tinggal arahkan saja ya. Arahkan ini aja, putar-putar ya. Kalibrasi yang Anda lakukan adalah kalibrasi putar. Udah selesai, simple kok. Kalibrasi yang ribet udah saya tangani gitu ya. Di expander adalah common negatif. Jadi kita coba common negatif ya. Ya bisa bagus. High dan low-nya juga tinggi ya, ada perubahan. Jadi karena ini tipe shortan samping, ada perubahan. Ini chip yang untuk low beamnya bagian depan, ini chip untuk high beamnya bagian belakang ya. 30 watt real ini dalam arti sebenarnya bukan ditulis-tulis yang bohlamnya 50 watt 60 watt, bukan ya, karena ini kita berbicara real. Maksimal luxnya adalah 2300 ya, 2100 sampai 2200 lah, sampai 2300 ya. Memang dia tidak se ekstrim bohlam-bohlam lain yang 3000-an, tapi kategori bagusnya ini yang menurut saya stabil, bisa di-adjust ya. Memang bukan salah satu yang terbaik, masih banyak di luaran bohlam terbaik, tapi saya rekomendasikan tipe ini saat ini adalah di Desember 2020. Ya, siapa tahu nanti di Januari 2021 ada bohlam yang lebih bagus ya, tentu kita rekomendasikan yang lain gitu ya. Nah, ini ada bohlam H1 ya, di order untuk Chevrolet Trax. Terima kasih Bapak sudah order, sebelumnya dia sudah pakai Automec HP ya. Ini untuk high beam Chevrolet Trax. Ya, saya sudah review kemarin. Dia menggunakan Cooper ya, pendinginnya Cooper, dan ini bohlam ekstrim, bro, terangnya. Jadi ini sebenarnya satu keluarga dari Cree, tapi karena H1 musi pipi, dia tidak bisa memberikan chipnya Cree ya, seperti itu aja. Dia bisa di-adjust maju mundur, jadi Anda bisa setting tarik atau maju ya. Memang putar tidak bisa karena H1 nggak bisa diputar memang, karena ini kan pipi. Reflektor H1 selalu pipi ya, bukan bulat seperti reflektor H4, H7 atau bohlam-bohlam lainnya. Jadi Anda bisa setting maju atau mundur ya. Setting maju atau mundur ya. Soketnya seperti ini, dan dia juga driverless, jadi tinggal colok, tidak ribet Anda harus ngumpetin kotaknya segala macem ya, tidak perlu ya. Kita akan tes nyala. Ini wattnya di atas rata-rata bro ya, di atas rata-rata bohlam-bohlam di pasaran ya. 32 watt, 32,6, jadi 33. Jadi ini sebenarnya bohlam 35 pasti ya, realnya sekitar 32. Luxnya kemarin saya sudah tes, kalau nggak salah 2700, hampir 2800 luxnya ya. Bohlamnya murah nih, di bawah 1 juta. Sebenarnya ini bohlam juga saya juga sebenarnya nggak mau niat jual ya, tipe H1, tapi kita cobalah, ternyata ada yang mau beli karena ini wattnya juga gede ya. Karena saya lebih berpegangan pada Cree, tapi ini bukan Cree gitu ya. Ya, H1 kita akan tes juga satunya lagi, temennya ya, 32,6. Terang bro, ini udah saya tes. Dia pakai double Cooper PCB ya, tuh di tengah ini PCB-nya tembaga, memang tembaga ya, sebagai pendingin yang bagus. Oke, orderan yang baru akan kita review adalah dua ini dulu. Kita akan bungkus, kita akan segera kirim ya. Order yang masuk pasti akan kita segera kirim. Saya tidak mau menahan-nahan order Anda untuk apa. Anda transfer sekarang, kita siapkan sekarang ya. Anda mau melalui Bukalapak, Tokopedia itu adalah reseller saya, Shopee reseller saya. Kalau Anda langsung mau dengan saya ya Bukalapak. Banyak yang bertanya kepada saya, akunnya apa, gampang. Anda tinggal cek di Google www.google.com, Anda tinggal cek Juragan Lampu Bukalapak ya. Memang banyak yang mengikuti nama-nama Juragan Lampu, ya saya cuma satu di Bukalapak, Juragan Lampu. Kalau Anda di Tokopedia adalah Anda search di Google reseller Juragan Lampu, Anda nanti akan ketemu Tokopedianya saya. Kalau di Shopee adalah F3 Moto Lighting ya. Buat Anda yang punya barang, buat Anda yang punya
merek. Kalau Anda mau saya review silakan, mau saya jualin silakan hubungi saya 0898 269 3838. Buat yang Anda mau reseller juga boleh hubungi saya di nomor WhatsApp tersebut ya. Saya terima pasang, tapi zaman lagi pandemi, makanya kita milih-milih lah ya. Kalau bisa memang belinya online, tapi kalau mau pasang boleh nanti disertakan ongkos pasangnya ya. Terima kasih yang buat sudah yang order, yang belum order ditunggu orderannya. Terima kasih. Ini barangnya sudah saya bungkus ya, yang tadi saya review. Dan ini sebenarnya lupa, saya ada janji mau masang ya buat Wuling Convero. Jadi tipe yang pakai proyektor itu bohlamnya adalah H7 ya. Jadi saya rekomendasikan tetap Kri. Dan satu lagi saya janji pasang adalah Hyundai H1 yang versi lama ya. Katanya juga pakai H7 ya. Jadi H7 ini banyak mobil-mobil Wuling, mobil-mobil Hyundai yang mereknya bukan merek Eropa tapi ke Eropa-Eropaan ya. Wuling Almas, Wuling Convero ya, pakainya H7 banyaknya ya. High beamnya H1 kalau nggak salah ya. Jadi ini orderan untuk Wuling Convero, kita juga mau menyiapkan ya. Jadi H7 Kri, dia sangat enak sekali ya, full adjustable, ininya maju dan mundur, bisa diputar maju dan mundur. Saya sekali lagi mengingatkan, bohlam ini bukan yang terbaik, salah satu terbaik. Masih banyak di luaran. Anda yakin dengan review saya, Anda bisa beli. Anda nggak yakin ya nggak usah beli. Simple. Saya tidak pernah memaksa gitu ya. Kita mengubah yang namanya dari halogen ke LED, jadi namanya conversion kit namanya. Nah, kita hanya bisa memaksimalkan hasil outputnya ya. Kadang-kadang ada orang maunya perfeksionis, kok masih bagusan halogen, cut off-nya ya sudah pakai halogen aja, karena reflektor tersebut diciptakan buat halogen bukan buat LED ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa terima ya silakan beli. Kadang-kadang ada orang bilang, bagusan saya pakai Osram Night Breaker halogen ya, monggo. Ada yang ngapain beli LED beginian mahal-mahal, saya mendingan pakai Philip aja, harganya 650.000, monggo. Saya pakai Osram aja juga murah, harganya 600.000, monggo, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan sampai saya dituduh pemaksaan juga beli tipe ini tipe itu yang harganya overpriced. Saya rasa harga tidak overpriced. Kita juga memonitor harga ya, di online kita juga cek harganya berapa. Yang penting adalah saya memberikan jaminan lah. Jaminannya maksudnya Anda beli bukan cuma beli, tapi Anda konsultasi setelah masang, dan mau masang itu kan konsultasi gratis. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, kita setting, kita samakan bro ya. Kita samakan, kita papas ya. Nah, seperti ini over nih ya. Makanya kenapa ada istilah kalibrasi sebelum dikirim, kalibrasi pas pemasangan. Kalibrasi sebelum kirim adalah saya yang lakukan, kita papas lagi, ada yang dipapas, ada yang ya segala macam dah. Saya tidak perlu buka kartunya. Kita buka ya, kita suntikan lagi thermal pass. Kenapa saya selalu ngomong thermal pass? Karena bawaan pabrik itu pelit bro, pelit ya. Thermal pass mereka pelit gitu ya, sedikit. Nah, kita kasihkan thermal pass. Apa sih thermal pass? Anda kalau pemain komputer ada prosesor di situ, heatsinknya dikasih thermal pass ya, pasti Anda tahu lah ya, saya nggak usah jelasin panjang lebar ya. Jadi kita thermal pass tambahin supaya pendinginannya optimal. LED itu musuhnya panas, itu aja ya. Fokus segala macam, dan kita tes wattnya, kita samakan ya, jadi jangan sampai timpang ya. Oke. Nah, kalau untuk yang tipe H11 seperti Automac DC ya, yang laku juga best seller kita jual, kita selalu silent bro ininya ya. Kemarin malam saya terima curhatan beberapa orang bro, ada 4-5 orang WhatsApp saya, dia bilang dia bilang awal lagi nih, dia follower saya, oke. Dia subscriber saya di YouTube, oke. Dikasih lagi screenshotnya, dia meyakinkan saya bahwa dia follower saya, subscriber saya, sering like video saya, oke, terima kasih. Masalahnya adalah begini, dia curhat, dia punya LED, belinya di luar. Saya nggak tahu beli di mana, saya juga nggak mau tahu dia beli di mana. Yang pasti adalah dia mengikuti tutorial saya.
Karena kenapa? Bohlam H11 itu kan kebanyakan ininya semuanya bolong ya, Anda lihat ya. Nah, dia taruh di fog lamp kan. Nah, di fog lamp itu dia ngikutin saya di sealant supaya debu, angin, air tidak masuk. Kenapa ada debu, angin, air bisa masuk? Karena ini bolong. Di sini ada kipas ya. Kipas ini meniup ke dalam. Jadi debu, partikel-partikel kecil bisa masuk, betul. Air banjir juga bisa masuk ya dari sini. Nah, bohlam kan kalau yang Automax itu kan saya sealant. Nah, dia bilang saya sudah sealant Pak. Tapi pas dipasang dia bilang mungkin nggak tahu pakai sealant apa, dia bilang jadi reflektornya mengembun jadi ada minyak katanya, jadi sealantnya ini panas menguap di dalam reflektor, jadi reflektornya butek atau burem ya. Makanya selalu saya bilang, dan saya tidak bilang kan pakai sealantnya sealant apa, kemungkinan Anda pakai sealant asam ya, jadi reflektor Anda rusak ya. Jadi makanya daripada Anda praktek sendiri, coba-coba gambling, belilah yang udah pasti aja, yang Juragan Lampu udah review, sudah rekomenkan, Anda tinggal pasang, tinggal beli, nggak usah repot-repot Anda sealant lagi sendiri ya, nggak usah repot-repot lagi Anda oprak-oprak ini itu. Jadi mendingan terima beres ya. Memang ada harga yang harus dibayar ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang saya jualannya mahal, tapi menurut saya nggak juga ya, karena tergantung kondisi ekonomi Anda juga gitu ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ya tergantung ekonomi Anda. Kadang-kadang ada orang WA ke saya, Pak saya butuh lampu LED yang terang, yang awet, yang high low-nya nyala berbarengan, yang ini, yang itu. Kita tanya budgetnya berapa Pak? Budget 300.000. Waduh, capek kalau yang jawabin begitu ya. Anda mau bagus tapi mau murah nggak bisa gitu ya. Itu hukum ekonomi, itu hukum alam ya, nggak ada barang bagus mau murah. Anda mau beli Mercy seharga Avanza kagak ada ya. Anda mau beli Mercy seharga Avanza nggak ada, tetapi Anda beli Avanza dimodif seharga Mercy ada. Tapi kalau Anda mau beli mobil Jeep seharga Avanza dari Mercy ya nggak ada juga gitu ya. Jadi ada harga, ada kualitas ya, seperti itu. Saya tidak perlu menjelaskan karena semua orang juga tahu ada harga, ada kualitas. Anak kecil aja tahu roti mana yang enak, roti mana yang tidak enak ya. Roti, anak saya ya paham loh, beli roti di bakery ya, di mall-mall gitu yang mahal dengan roti sari roti yang di Indomaret, dia tahu bedanya ya. Jadi mestinya Anda sebagai orang dewasa Anda juga bisa tahu ya. Saya tidak perlu ajari, ada harga, ada kualitas ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya sealant, memang sealant saya sealant khusus gitu ya. Jadi Anda pakai sealant biasa, kena panas dia mencair atau dia menguap, di reflektor Anda rusak. Nah itu bukan salah saya dong ya. Oke, seperti itu. Dan dia menanyakan ke saya bagaimana solusinya. Waduh, solusinya kenapa nggak Anda beli dengan saya? Kalau Anda beli dengan saya kan aman ya. Nah, saya ketemu lagi WA kemarin, dia pakai Osram XLZ katanya, H11, H16 di fog lamp Pajero. Fog lamp Pajero itu mengembun terus, tapi pas dia ganti ke halogen kagak. Ya kenapa Anda belinya? Dia minta saya solusinya, ya kenapa Anda beli Osram? Coba Anda beli dengan saya, aman kan? Ya gitu aja solusinya, simple, jelas, padat gitu ya. Makanya kenapa yang saya review itu istilahnya sudah Anda tinggal pakai, saya tidak mau menyusahkan Anda juga gitu ya. Anda beli bermasalah Osram, Anda masalah beli LED lain merek apa saya nggak tahu ya, coba konsultasikan ke yang jual. Oh saya beli online Pak, yang konsultasi nggak ngerti, ya kenapa Anda beli dengan dia kalau dia nggak ngerti gitu ya. Jangan belinya di tempat lain, konsultasinya dengan kita ya, itu sebenarnya nggak benar juga ya. Anda beli barang di Indomaret, Anda komplainnya di Alfamart, aneh ya. Oke, terima kasih.